teman-teman, hari ini kita akan belajar untuk membuat grafik Berber-Jansen melalui aplikasi Excel atau Microsoft Excel. Nah, di sini sudah ada data Word, Aflos, TOI, dan BTO dari tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Nah, di bawah ini ada tabel-tabel. Di sini ada tabel BOR dan tabel BTO yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik. Nah, yang pertama dalam proses membuat grafik ini kita harus melakukan select pada bagian BOR, select keseluruhan dari cell, lalu kita klik insert, lalu klik scatter, lalu bagian scatter ini scatter with straight lines. Setelah itu untuk memindahkan chart ke sheet 2 kita bisa klik kanan, lalu move chart. Di move chart ini kita di bagian object in kita klik sheet 2 lalu oke. Nah, sekarang sudah berpindah ya teman-teman ke bagian selanjutnya, yaitu di bagian sheet 2. Kita sesuaikan saja dulu. Nah, di bagian ini kita akan memasukkan judul dari chartnya atau grafiknya, itu grafik Berber-Jansen. Nah, setelah itu kita bisa mengklik di bagian bawah, klik kanan, lalu add minor grid lines. Setelah itu lakukan di bagian kiri atas juga dengan add minor grid lines. Nah, setelah selesai kita bisa mengklik bagian grafik bagian bawah, klik kanan, lalu kita bisa klik format axis. Di klik format axis ini di bagian minimum kita isi 0,0 saja, lalu di bagian maksimum kita isi 20,0. Nah, untuk bagian majornya kita isi dengan 1,0 dan minornya kita isi dengan 0,2. Setelah itu kita X, lakukan hal yang sama pada bagian kiri atas dengan format axis. Di sini di bagian kiri ini kita untuk minimumnya isi 0,0 sama seperti tadi. Lalu untuk maksimumnya kita isi dengan 30,0. Lalu untuk majornya kita isi dengan 2,0, dan untuk minornya kita isi 0,4 atau 0,4. Setelah itu kita X kembali. Nah, setelah nilai BOR sudah jadi, kita akan memberikan nama pada setiap garis BOR. Pertama kita akan lakukan insert, lalu pilih teks dan text box. Nah, di bagian text box ini kita tarik saja, lalu kita masukkan BOR, nama BOR-nya. Nah, untuk garis pertama ini kita bisa mengklik ini dengan nilai 10,90. Untuk nama BOR-nya kita bisa lihat di sheet pertama 90/10 dengan nilai BOR-nya 90. Jadi untuk nama BOR-nya ini 90%. Setelah itu kita bisa merapihkan bagian atas di sebelah sini. Lalu yang kedua kita lakukan hal yang sama dengan insert, lalu text dan text box. Setelah itu kita tarik kembali, masukkan BOR, lihat 80/20, kita lihat di sheet 1. Nah, nama grafiknya yaitu nama garisnya BOR 80%. Kita masukkan 80%. Setelah itu kita rapihkan kembali. Nah, setelah rapi, kita lakukan hal yang sama pada setiap garis BOR ini sampai selesai. Setelah selesai untuk menamai
garis bawah ini. Selanjutnya kita akan membuat garis BTO. Nah, untuk membuat garis BTO ini kita akan melihat datanya di garis BTO. Selanjutnya kita akan lanjut ke sheet 2, lalu klik kanan bagian grafik, lalu kita select data. Sini kita add, nah lalu masukkan namanya, misalkan BTO. Sini kita ada 73.0.08. Nah, untuk series X nya kita lihat di sheet 1. Kita isi dengan bagian toy, lalu untuk bagian bawah, bagian Y nya kita isi dengan loss. Setelah itu kita klik OK. Lalu OK. Nah, di sini sudah muncul garis BTO-nya 5x5. Nah, untuk membuat garis BTO yang lainnya, kita ulangi cara yang tadi, yaitu klik kanan, select data. Sekarang kita masukkan add, lalu BTO 73.35. Kita lihat series X nya. Masukkan, setelah itu kita masukkan series Y nya. Nah, sudah, kita OK. Lanjutkan hal yang sama tadi sampai garis BTO nya selesai. Nah, setelah selesai kita membuat garis BTO, setelah itu kita akan membuat nama-nama dari setiap garis ini. Nah, yang pertama, untuk membuat ini kita klik bagian grafik, lalu klik chart element, setelah itu kita klik legend. Nah, setelah itu akan muncul hasil dari nama-namanya warna kuning. Untuk BTO 26 ada. Nah, setelah itu kita bisa merapikan nama-nama bor yang tadi serta memasukkan nilai-nilai BTO. Setelah kita merapikan grafik ini, selanjutnya kita akan membuat daerah efisien untuk grafik Barber Johnson ini. Dan yang pertama kita akan klik kanan, lalu select data. Ini add, lalu masukkan judulnya, yaitu daerah efisien. Nah, untuk daerah efisien ini, untuk series X nya kita isi dengan tabel X yang ada di sini. Setelah itu untuk series Y nya kita isi dengan tabel yang ada di sini. Setelah itu klik OK. Nah, di sini sudah muncul daerah efisiennya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan nama untuk menandakan bahwa daerah ini merupakan daerah efisien. Pertama kita masuk ke insert seperti tadi, lalu masuk ke teks dan text box. Setelah itu kita akan list drag sampai sini. Daerah efisien. Lalu kita akan mengatur kebesarannya 14 saja, kalibri, lalu tebalkan. Nah, sudah terlihat bahwa ini merupakan
daerah efisiennya. Nah, setelah itu kita akan memasukkan data upload dan toy ke dalam grafik. Nah, untuk memasukkannya kita klik kanan kembali, lalu save data. Di sini kita akan klik add kembali, lalu untuk series name-nya kita masukkan tahunnya, tahun dari data tersebut. Sekarang saya akan masukkan tahun 2018 untuk series name-nya. Lalu untuk series X-nya, kita bisa memasukkan data toy dari tahun 2018. Setelah itu untuk series Y-nya kita memasukkan data upload tahun 2018. Setelah itu kita klik OK. Nah, lanjutkan hal tersebut dengan klik add lalu 2019 sekarang. Lalu untuk series X-nya toy dengan masukkan nilai toy, lalu series Y-nya dengan masukkan nilai upload. Lalu OK, klik OK. Nah, sekarang untuk nilai titik upload dan toy-nya sudah terlihat seperti ini. Kita bisa mengulang untuk memasukkan data-data yang lainnya seperti cara yang tadi. Ini merupakan hasil grafik Barber-Johnson yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan melakukan interpretasi dari grafik Barber-Johnson ini.